Sosok jalan perempuan. Sudah. Bang Heri, ada yang jalan. Hah? Sosok jalan perempuan. Sudah. Allahumma sholli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di Lorong Misteri. Pemirsa, hari ini saya sedang berada di salah satu gedung terbengkalai, di mana rumah ini merupakan dulunya ada sebuah kantor. Dan tadi kita sempat didatangi ya Pak Hadi ya, berbondong-bondong oleh polisi dan juga pasukan gabungan ya Pak Hadi ya? Iya. Ada Pak Polisi sama Bapak Tentara dan Bapak Reserse juga ya Pak Hadi ya? Iya. Bahwa Security juga ada. ya security, Pokoknya bagian keamanan lah. pokoknya semua keamanan di tempat sini. Nah itu sedang ada patroli. Jadi dikarenakan tempat ini tuh kalau malam suka ada yang gitu Pak Hadi. Apa itu? Hah? Apa itu namanya Bang Heri? Ya, Jelaskan. itulah. Karena tidak Icikiwir. semua orang tahu. Icikiwir, kiwir. Icikiwir, tiri-kiri itu apa Bang? Kiwir itu adalah bertindak perbuatan asusila yang tidak diperkenankan oleh agama dan juga negara. Iya. Tadi sempat polisi juga mengelilingi ini bangunan ini Bang Heri ya. Iya betul, polisi sempat tadi masuk sono keliling bawa senter, keliling security kayaknya bukan polisi deh, securitynya deh. Polisi tadi Bang Heri. Oh polisi ya? Polisi. Oh Pak Polisi keliling tadi gitu, karena dicek dalam ternyata alhamdulillah nggak ada apa-apa. Iya. Itu Nah, juga untuk mengamani kita juga mengamankan Bang. kita juga. Karena tadi ketika kita jalan menuju tempat ini, sampai kita jalan ya Pak Hadi ke dalamnya. Ketika kita jalan menuju tempat ini, kita kayak diikuti oleh segerombolan motor begal ya Bang Hadi ya. Iya. Ada 3 motor ya. Kita hampir dipepet ya Bang Hadi ya. Iya betul. Alhamdulillah kita kesini aman, bertemu Pak Polisi, makanya kita dikawal ya Bang Hadi ya. Iya. Kawal pasukan khusus gabungan itu, ada Pak Polisi, Pak Tentara dan juga Pak Security. Nah, itu. Oh. Setan nggak dijawab, nggak di. Ada yang gerak ya tadi ya? Iya. Ayo kita masuk nih. Assalamualaikum. Nah ini tempat ini, nah bisa dilihat banyak sekali coretan-coretan di dinding yang artinya ini kalau siang suka dipakai nongkrong. Iya. Kalau malam nggak dipakai nongkrong. Pakai ciwir. Cikiwir kalau nggak ketahuan Pak Polisi. Makanya beberapa hari ini di sini tuh diamankan polisi supaya tidak terjadi hal-hal di luar yang tidak baik gitu. Nah, karena kita ini adalah perbuatan baik, explore, maka diperkenankan. Wes ya juri, diperkenankan. Wes ya juri. Astagfirullahaladzim. Tuh si juri.
Hai Sia Jurik. Astagfirullahaladzim. Apakah ini Israel? Markas Israel Bang Hadi. Hah? Posko, lihat tuh tulisannya Posko. Posko. PSKO, Posko Israel. PSKD. PSKD. Tadi ada bunyi meledak di sini. Coba Bang Hadi, ini toiletnya juga nih. Menjijikan sekali. Ada yang gerak di atas. Ada yang jatuh dari atas. Assalamualaikum. Bau kencing. Ayo kita kesini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dahulunya tempat ini merupakan kantor. Suara Bang Heri. Allah. Alhamdulillah. Dahulunya ini adalah sebuah kantor ya Bang Hadi ya. Sebuah kantor pemasaran kalau tidak salah. Tidak mungkin ini sebuah kantor pemasaran Bang Heri. Ini ada kayak panggung di sini Bang Heri. Iya, bener juga sih. Ini kayak semacam apa ya disebutnya ya? Ya, kayak gitu, kayak rumah joglo, dan di sini ada kayak dapur. Dan ini ruang terbuka nih. Ini mungkin kayak tempat berkumpul untuk makan-makan. Mungkin kantor pemasaran kalau ada acara suka makan-makan Bang. Siapa Bang? Kayak ada cahaya dari sini tadi. Seriusan? Kunang-kunang mungkin. Bukan, Kunang-kunang. kunang. Assalamualaikum, hadir ya khadamul khadam, ya khadamul ruh, ya khadamul jasad. Bang Heri, mari kita doakan dulu untuk keluarga kita, saudara-saudara kita yang ada di daerah Cianjur. Oh ya, Cianjur, pray for Cianjur. Karena kejadian gempa bumi di tanggal berapa waktu itu? 21 ya? 20-an ya? Iya. Di tepat jam 1:30, itu 1:30 siang. Saya pada saat itu kondisi lagi kerja Bang Heri di kantor. Allahu Akbar. Apaan itu? Suara apaan itu? Suara meledak. Apaan itu? Suara apaan itu? Suara meledak. Semoga bukan gempa bumi lagi. Iya. Ya, kita doakan untuk semua keluarga di Cianjur ya. Semoga senantiasa Allah berikan ketabahan, diberikan bantuan pangan, bantuan sandang, dan kebutuhan lainnya, kesehatan juga. Semoga semua keluarganya mungkin yang belum ditemukan atau mungkin keluarga masih sakit segera disembuhkan. Amin, amin, Amin ya rabbal alamin. Gitu teman-teman. Pada saat itu Bang Hadi sedang apa? Oke, saya bakal cerita sedikit pengalaman saya pada saat dampak dari gempa Cianjur ya Bang Heri ya. Itu saya lagi di kantor saya Bang Heri, saya lagi kerja. Tiba-tiba kayak ada yang mendorong. Sontak gitu ya. Teman-teman kantor saya semua langsung pada berdiri ketakutan. Kaget kayak ada yang ngedorong gitu tiba-tiba. Goyang itu kantor. Gitu. Kalau Bang Heri sendiri nih, bagaimana ceritanya? Kalau saya ini adalah astagfirullahaladzim, suara apa itu? Kalau saya ada suara tadi itu dari atas. Kalau saya itu kebetulan saya kantornya itu kan gedung ya Bang Hadi, tinggi, tower lah, 31 lantai Bang Hadi. Dan Bang saya Heri lantai berapa? Dan saya itu ada di lantai 27. 27. Iya. Jadi pada saat itu Allah. saya dengan teman saya ada dua orang yang ngeh duluan, grek gitu,
kita saling pandang-pandangan kan. Anjay. Sini siapa nih yang Pandangan jalan pertama gitu. dong. Karena namanya di lantai 27 tuh daknya itu kalau ada orang yang loncat-loncat itu kerasa goyang. Jadi dikiranya ada orang jalan, ternyata benar gempa. Pada saat itu langsung habis grek ke bawah gitu, kayak pondasinya kayak grek gitu ke bawah. Kemudian kanan kiri grek gitu. Serem banget itu ya. Habis kanan kiri tuh bangunan itu kan namanya bangunan tinggi kan gini-gini. Iya. Dia muter Bang Hadi gini. Muter bangunannya. Membentuk O, bentuk lingkaran. Dari yang kanan kiri jadi lingkaran gitu. Suara apa itu? Ada nangis. Hadir. Kun. Kuntil, pocong, genderuwo, tuyul, semua dari sini hadir. Assalamualaikum, hadir. Oke, kita cukupkan tadi cerita gempa bumi, pengalaman kita. Dan pada saat itu, saya lanjut ya. Dan pada saat itu, setelah gempa bumi, ya saya dengan tenangnya saya turun. Orang-orang turun lewat tangga, saya turun lewat lift, Bang. Sendirian. Wih, sombong sekali Bang Heri ya. Karena saya tidak mau capek. Itu. Tidak mau capek, tapi Anda menantang maut, Pak. Bang Adi, saya ini orang yang berpengalaman dengan gempa-gempa bumi. Jangan sembarangan Anda bicara. Gempa bumi itu tidak bisa diprediksikan. Iya, tapi masalahnya saya ini udah berpengalaman. Tidak ada gempa bumi yang mampu menumbangkan gedung. Masalahnya kalau misalnya puing-puing jatuh, oke, Bang Hadi. Asal gitu. Tapi kalau misalnya bangunannya sampai jatuh kayak menara apa namanya itu yang ada di tahun 2001 ditabrak sama Al-Qaeda, itu nggak mungkin Bang Hadi sampai sehancur itu. Paling puing-puing jatuh. Kalau kiamat bisa aja Bang Heri. Astagfirullahaladzim. Pada saat itu emang hari Jumat. Kiamat itu hari Jumat. Astagfirullahaladzim. Weis, ya jurik. Kita lagi bercerita, dia mau ikut-ikutan bicara Bang Heri. Kita stop dulu berbicara, kita lanjut lagi aja eksplorasi kita. Oh, penampakan. Apaan? Tuh. Sosok ada kecil. Coretan di dinding, gambar. Iya, gambar. Bang Hadi, masalahnya kalau memang itu kiamat kubro, ya Bang Hadi ya. Apa tujuan? Allah! Kaget Bang Heri. Kayaknya kita nggak boleh membahas kiamat Bang Heri. Berarti kita harus membahas kiamat supaya ada ekstensi. Kalau nggak ada kita bahas kiamat, dia nggak ada ekstensi. Itu. Kembali lagi ya. Kalau memang kiamat kubro terjadi pada saat itu, Bang Hadi, apa fungsinya Bang Hadi lari-larian ke tengah jalan? Kapan Bang Heri? Saya nggak lari ke tengah jalan. Orang-orang evakuasi itu apa fungsinya? Kalau emang udah kiamat kubro ya udah pasrah aja. Apa itu? Di atas. Atas nih. Ngiri. Cek. Dia jangan mau bahas lagi. Loh. Kayaknya bangunan ini pasca kena gempa juga deh Bang. Ini dampak gempa Cianjur juga ini. Ya, hah? Ini apa kayak dampak gempa Cianjur kemarin ini? Bisa jadi nih. Retak Bang Hadi, ya Allah. Oh iya, dampak gempa ini. Rumah angker ini hancur. Dampak gempa Cianjur kemarin. Allahu Akbar. Kemarin tuh berapa? 5,7 ya? 5,6 5,6 skala Richter kalau nggak salah.
Hati-hati Bang Heri, takut ada Bang Heri. Oh iya, di sini suka ada tai ya? Iya. Tuh, Tuh. tuh, Astagfirullah. tuh. Angkat kakinya Bang Heri. Mana? Mana? Banyak tuh, lihat tuh. Tuh, banyak tuh. Tuh. Itu doang. Belah sono. Kita keluar aja, jangan diliatin aja. Lah, kok kesini? Mana keluar Sana mana? juga bisa keluar. Masuk lagi berarti bukan keluar. Lah ini keluar Bang Heri. Itu, keluar tuh. Senter dong. Saya nggak ada senter nih. Tai semua ini. Allah. Allah. Apakah tempat ini akan rubuh karena gempa kemarin? Dampaknya nih. Jadi Kenapa dia tidak berak di lubang-lubang seperti ini, Bang Hadi? Kenapa harus di lantai ya? Itu sebuah misteri, Bang Hadi. Itu tai siapa itu? tai yang mesum di sini. Hah? Yang ichikiwir di sini. Masalahnya ini nih, kenapa nggak Ichi Kiwir tuh lu beol di sini nih? Lu beol sini aja nih, jangan di lantai. Nah, itu dia. Mungkin ya, Hmm. dia lagi asik ichikiwir beol Bang Heri. Astagfirullahaladzim. Saking ngeden gitu ya, Bang Hadi. Iya, Mulus keenakan. dia. Apa itu? Di atas genteng. Dia saking keenakan ya Bang Heri ya. Bentar lagi mau klimaks kali ya. Astagfirullah. Jadi dia langsung malah yang Modal. keluar malah nya Bang. Modal ya. Iya. Oke, kita ini sudah selesai nih membahas apa namanya bangunan Pak Oi, kantor ini. kayaknya ini sosoknya ada di atas nih Bang Heri. Ya injak-injak ini bangunan ya. Iya. Reduk. Apakah ini sosoknya besar Bang Heri? Bisa jadi ini sosoknya besar. Sosok ini juga mungkin yang bikin bangunan ini tidak laku. Ya kan Bang Hadi ya? Karena disinyalir katanya kantor pemasaran ini memang ditinggalkan karena bertahun-tahun bangunannya nggak laku, Bang Hadi. Ya inilah dia bangunan. Dan ini bangunannya yang diduga bangunan yang mangkrak, tidak laku. Katanya di sini juga banyak sekali tragedi, Bang Hadi. Ada Apa? tragedi orang kesurupan massal. Kesurupan massal. Iya. Waktu itu ada festival atau ada acara gitu. Para sales di sini, kantor pemasaran lagi makan ini Bang Hadi, dimsum. Tiba-tiba dia kesurupan udang. Gimana ceritanya? Lagi makan dimsum kesurupan udang Bang Heri. Emang lagi makan udang aja Bang Heri, dimsum udang Bang Heri. Enggak, emang dia kesurupan udang. Orang di kesurupan gini mulu dia. Iya Bang Heri, dimsum udang Bang Heri. Enggak, emang dia kesurupan udang. Orang di kesurupan gini mulu dia. Hei, hadir. Kayaknya bangunan ini kayak banyak sekali yang udah digempur. iya. Rubuh-rubuh mungkin karena gempa, efek gempa kemarin juga. Bener-bener. Nih, tadinya ini masih berdiri begitu kokoh. Loh. Dan ini jatuh ya. Ya? Allahumma sholli alaihi wasallam. Iya bener-bener. Nah ini dia efek gempa dari Cianjur kemarin. Loh. Sangat terasa ya. Makanya sangat terasa sampai ke ini daerah Lebak Bang Hadi ya. Iya. Daerah Lebak Banten ini terasa. Apalagi di Cianjur ya Allah. Apalagi pada saat di Cianjur. Karena waktu itu di daerah biasanya kan sebelum-sebelumnya gempa ini kerap kali terjadi di daerah Serang ya Bang Hadi ya. Iya. Serang, Bayah kalau tidak salah. Tapi itu di Lebak. tengah laut titik pusatnya. Jadi hanya lempengan laut yang bergeser. Jadi mungkin ada apa retakan crackers di dalam laut yang kita yang nggak diketahui. Tapi kalau misalnya gempanya adalah di darat, makanya sampai retak gitu di apa aspal-aspal di Cianjur. Hanya itu aja. Begitu dahsyatnya.
Coba kita keliling ke sana, Bang Heri, ke bagian bangunan perumahan ini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini sekali. Begitu megah ya Bang Hadi ya. Sana kayak gang, lebih di center diterangin coba. Itu bangunan banyak sekali ya. Diterangin bisa Bang Hadi? Ini Udah paling terang ini? Iya. Teman-teman. Banyak sekali bangunan-bangunan rumah. Allah. Jadi bisa disebut juga ini kampung mati Bang Hadi ya. Iya. Bukan kampung mati sih, lebih ke perumahan sih. Iya, perumahan mati. Kan perumahan juga tinggal di kampung. Kampung mati lah. Kampung mati. Karena tadinya sempat ada beberapa orang yang menghuni, kurang lebih ada 2 sampai 5. Nah, ini sih lebih ke mangkrak sih Bang Heri. Hah? Ini sih lebih ke mangkrak ya? Awalnya ada dihuni 25 orang, 25 sampai 5 keluarga. Tapi karena dianya juga akses kemana-mananya begitu sulit di sini, tidak punya tetangga, ada yang beberapa yang sakit, kayak ya tidak terperhatikan gitu karena jauh akses dari mana-mana, akhirnya semua meninggalkan bangunan ini. Begitu. Coba kita lihat satu persatu bangunannya seperti apa Bang. Iya. Kita lihat seperti apa begitu megahnya pada saat zaman dulu. Wih, suara-suara kuntilanak. Megahnya pada saat zaman dulu. Wih, suara-suara kuntilanak. Megahnya pada saat zaman dulu. Wih, suara-suara kuntilanak. Jelas sekali Bang Heri. Nah, seperti ini bangunannya. Oh, bawah ini juga nih jatuh tuh. Ini. Puing ini nih, temboknya udah hancur. Ya Allah. Ya kan? Betul. Ini saya keliling-keliling gini kayak berada di Mesir saya. Kayak candi-candi gitu ya. Suara-suaranya kencang banget. Tapi jauh Bang. Jauh suaranya. Assalamualaikum ya khadam al-khadam, ya khadam al-jasad, hadir. Allah. Hadir. Allah. Hadir. Allah. Hei, saya tantang kalian untuk hadir sini. Kalau memang kalian kuat, hadirkan seluruh energi kalian sini. Ribut sini sama saya, ribut. Nih, saya serahkan nyawa Bang Hadi sebagai tumbal. Heh. Sembarangan kalau ngomong Bang. Sembarangan mulu. Gantian. Bosen chatan saya mulu. Hei, sia. Yo, cokot Bang Hadi. Bosen chatan saya mulu. Hei, sia. Yo, cokot Bang Hadi. Bosen chatan saya mulu. Hei, sia. Yo, cokot Bang Hadi. Riwani mah sia. Maksudnya kalau ngomong tuh saya yang harusnya seperti itu. Jangan Bang Heri, itu namanya Bang Heri ini menyalahkan di badan saya dong. Kalau saya sendiri tuh wajar. Bisa disebut memberani. Ya sendiri tuh wajar. Bisa disebut memberani. Ya sendiri tuh wajar. Bisa disebut memberani. Bang Heri nggak kayak nyodorin saya ke Cina namanya. Suara bayi. Suara bayi. Ya. Iya. Itu. Bayi mana lo? Sini lo. Tadi gitu. Ribut sini sama gua.
Nih, Awalnya jelas banget Bang Heri. tantangin sama Bang Hadi nih. Coba kita kesini. Banyak banget bangunannya. Gitu banyak. Keluar lu, jangan ngumpet lu ya. Keluar. Jurik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara geraman Bang Heri. Ada suara geraman. Allah. Di sini itu menggema sekali ya. Suaranya jadi terdengar begitu dak. Suaranya jadi terdengar begitu dak. Terdengar begitu dak. Begitu luas, kencang. Assalamualaikum. Bang Heri. Nah, Bang Hadi. Suara lagi. Keluar lu. Kalau ada sosoknya kita kejar Bang Heri. Ya. Yuk kita kesini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mampus lu. Keluar lu. Allahu Akbar. Memperhatikan. Tolong diperhatikan secara seksama lagi nih. Khawatirnya ada sosok yang biasanya kerap kali terlihat di kamera tapi nggak kelihatan di mata. Biasanya kayak gitu. Memang namanya juga makhluk tak kasat mata itu seperti itu, tapi kasat di kamera. Allah Akbar. Allah suara. Allah suara. Allah suara. Saya mendengar suara dari sini Bah Hadi ini. Ini apa ya? Ini ada kayak sumur. Wih, iya nggak ngeliat saya. Untung aja. Apa ini? Spiteng apa ya? Kayaknya spiteng ini, bekas spiteng. Kayaknya sih isinya itu kayaknya tai semua sih Bang Heri. Ini ada kayak apa ya? Buih-buih di dalam. Kayak ada apa? Kayak ada nafas, kayak ada udara di situ. Allahumma shalli ala Muhammad. Kayak ada suara-suara tertawa dari tadi terdengar. Bang Heri, ada yang jalan. Hah? Sosok jalan perempuan. Allahumma shalli. Bang Heri, ada yang jalan. Hah? Sosok jalan perempuan. Allahumma shalli. Bang Heri, ada yang jalan. Hah? Sosok jalan perempuan. Astagfirullahaladzim, hati-hati. Aku jatuh. Astagfirullahaladzim. Ada yang jalan. Ada yang jalan, sumpah. Dia ada yang jalan, perempuan. Gak ada Bang Hadi. Coba cek semua. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Suaranya dari belakang saya nih. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Suaranya dari belakang saya nih. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Suaranya dari belakang saya nih. Allah. Dia marah. Menggema aja, menggema. Dia marah ini Allah. 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 Bang Heri, kenapa Bang Heri? Allah. Bang Heri, kenapa Bang Heri? Apaan ini yang dorong saya? Tiba-tiba. Serius?
Aduh gila. Ada energi yang kayak ada portal sini loh, kayak bikin saya mental nih. Apa portal ini ya? Ring Doctor Strange. Saya serius Bang Adi. Saya nggak bohong nih. Iya kayak semacam gitu kan? Ya semacam gitu dia, kayak mental, bikin saya mental ya. Allah. Hati-hati. Allah. Gila, serem banget. Oke. Udah kita tutup aja Bah Hadi. Kita tutup aja Bah Hadi. Kita tutup acara eksplorasi malam hari ini. Saya yakin bahwa tempat ini memang begitu angker, begitu dahsyat ekstensinya. Seperti yang kita rasakan. Maka itulah dia, alangkah baiknya apabila ya, pesannya adalah apabila untuk ingin mengambil properti rumah itu diperhatikan juga. Apakah tempatnya aman, apakah tempatnya cukup ramai, apakah fasilitasnya memadai, apakah infrastrukturnya juga bagus aksesnya gitu. Itu juga perlu dipertimbangkan. Jangan sampai seperti ini. Akhirnya cuma dihuni oleh 5 orang dari kampung yang begitu megah seperti ini, perumahan begitu megah, akhirnya terbengkalai dan bubar semua. Itu dia. Itu ya Bang Hadi ya. Pemirsa, kita tutup acara ini. Dari sini kita bisa rasakan ekstensi yang begitu dahsyat. Oke, kita tutup acara malam hari ini. Jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri. Sampai jumpa. Bang Heri, di tempat ini, di tempat yang menyerupai sebuah dapur, terasa seperti tervisualisasi hantu ijem, kayak hantu tukang masak gitu. Ijem. Kalau yang nyuci inem, yang masak ijem. Makanya ntar saya mau adu nyali di sini. Saya panggil nih hantu-hantu yang menguasai tempat ini. Silahkan Bang Hadi tinggal kasih suara diri. Hati-hati Bang. Aduh, hampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Jadi teman-teman, di tempat ini merupakan area pusat ya, atau disebutnya apa ya, disebutnya focal point mungkin, atau center dari bangunan megah ini. Enggak megah sih ya, bangunan sederhana ini yang merupakan dahulunya adalah sebuah kantor pemasaran ya. Disinyalir sebuah kantor pemasaran. Allah, ada suara tuh dari pemukiman yang terbengkalai di sebelah sana, di belakang sana. Jadi ketika teman-teman nih tadi menyaksikan eksplorasi sebelum video ini, jadi kita masuk dari arah sebelah sini, masuk lewat sini area tengah, kemudian keluar di area sana. Nah, dari keluar pintu keluar itu, teman-teman bisa melihat begitu luasnya pemukiman yang dahulunya bangunan atau pemukiman seluas itu hanya dihuni oleh 5 orang, 5 keluarga. Allah. 5 orang, 5 keluarga. Allah. 5 orang, 5 keluarga. Allah. Hei, saya jurik. Kuntilanak pocong genderuwo hadir. Hanya dihuni oleh 5 orang dari tanah semegah itu. Parah emang, begitu angkernya, begitu seremnya. Dari situ mungkin membuat
lima orang itu kayak nggak nyaman, fasilitasnya begitu terbatas sehingga ditinggalkan begitu saja. Ditambah katanya tanah ini merupakan tanah yang dahulunya adalah bekas kuburan, sehingga tidak laku dan begitu seram, angker. Itulah dia. Hati-hati makanya ya teman-teman, hati-hati sekali dalam memilih rumah tinggal, dalam berpindah rumah. Itu harus dipikirkan begitu matang. Bahkan orang zaman dahulu, orang Jawa, itu kalau mau pindah rumah, mau bikin sumur, itu tuh dihitung. Kayak hari-hari yang sakral, bikin rumah, bangun sumur, pernikahan, itu dihitung. Ada wetonnya. Itu teman-teman. Mungkin pada saat itu ini tidak dihitung, tidak mengikuti tradisi tanah Jawa. Hadir sejurik yang tesien kasia. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wasallam. Saya lanjut ceritanya. Setelah bangunan ini ditinggalkan dan tidak dihuni oleh sales, oleh tim-tim marketing bangunan ini, dan juga oleh mungkin investornya, sudah dibiarkan begitu saja, tempat ini terbengkalai dan sepi. Dan hanya kalau siang hari dipakai, Allah, suara nangis bayi. Kalau siang hari dipakai oleh anak-anak muda-mudi untuk nongkrong ya, sehingga wah, ada Pak Polisi. Ternyata kita ini masih dilindungi oleh Pak Polisi dan Bapak Tentara dan juga Bapak Security. Ada di depan sana, tanah sana, Bapak Security, Bapak Polisi dan Bapak Tentara memantau kita. Alhamdulillah nih, dijaga kita. Allah. Bangunan ini kayak udah tua, udah lapuk, udah hampir hancur. Ditambah kemarin ada gempa Cianjur. Kita doakan ya, semoga saudara-saudari kita yang ada di Cianjur diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan kebutuhan oleh Allah, kekuatan. Yang mungkin ditinggalkan, yang rumahnya hancur, yang ditinggalkan keluarganya mungkin, atau yang keluarganya ditimpa penyakit, ditimpa musibah, semoga diberikan kesehatan, diberikan ketabahan, diberikan rezeki, kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, si setan ini ada suara setan nih. Ada suara setan, saya yakin ini setan. Setan eces namanya nih. Karena kayak suaranya itu kayak setan mainin eces. Setan eces nih, bau. Ecesnya bau amis. Allah. Saya lanjut cerita teman-teman. Jadi kalau siang hari ini dipakai oleh bocah-bocah ya, muda-mudi untuk nongkrong gitu. Jadi di sini banyak sekali coretan-coretan khas anak-anak muda lah. Ada anak-anak muda juga yang mempunyai ini ya, mungkin ya, daya daya tarung yang begitu dahsyat, sehingga di dinding ini dicoret-coret oleh dia. Nah, dicoret-coret SMK, tertulis di sini SMK sekolah dia nih, dengan logo bocah bawa celurit sama bocah bawa gergaji. Parah nih bocah. Allah suara. Suara anak kecil.
Allah. Hei, setan, sini kamu. Ambil nyawa saya. Coba ambil nyawa saya. Nih, saya serahkan kepada kamu. Ambil nyawa saya. Coba kalau kamu butuh tumbal nih, ambil nyawa saya. Sini setan, ambil nyawa saya. Saya tidak takut. Kalau memang harus mati di tempat sini, ambil nyawa saya setan. Saya tidak pernah gentar. Ada suara anak kecil. Ada suara perempuan. Ada suara setan eces. Setan mainin ludah. Banyak sekali. Karena apa? Karena di sini dahulunya adalah kuburan. Makanya tempat ini begitu dahsyat. Orang yang hendak menghuni diurungkan niatnya untuk tidak menghuni. Orang yang tertarik dengan megahnya properti yang berdiri di atas tanah ini menjadi tidak tertarik dikarenakan aura dari kuburan yang dahulunya pernah digusur di tempat sini. Suara demi suara, teriakan, tangisan, rintihan, sampai suara-suara eksistensi ketukan seperti ini terdengar begitu jelas di tempat sini. Allah. Bahkan di belakang saya ini merupakan dapur bersama dari bangunan kantor pemasaran ini, teman-teman. Dan di depan saya ini adalah sebuah area luas, area terbuka. Seperti ruangan terbuka dan joglo di depannya sini mungkin adalah area pertemuan, ya, area pesta. Tempat berpesta kalau ada acara-acara. Allah. Suara gemuruh, suara ledakan, suara rintihan terdengar begitu jelas. Saya tahu ini merupakan eksistensi yang begitu kuat, begitu kental. Maka saya yakin bahwa tempat ini memang angker. Bahkan Pak Polisi, Pak Tentara, dan Pak Security di sini menghimbau untuk kita hati-hati. Untuk kita siap. Allahumma shalli ala Muhammad. Siap. Anyao sia di dieu. Aing mati sieun aing teu borangan. Muncul. Muncul kau. Makanya saya bilang ke Pak Polisi, siap Pak Polisi. Siap Pak Tentara. Saya akan melakukan adu nyali, eksplorasi. Setelah Pak Polisi, Pak Security, Pak Tentara mendengar kesanggupan saya dan kesiapan saya untuk adu nyali dan eksplorasi tempat sini, akhirnya kita diperkenankan untuk masuk di tempat sini. Ya, Pak Polisi hanya berpesan untuk hati-hati. Karena memang tempat ini sudah puluhan tahun terbengkalai. Allah. Bisa dilihat dari tembok bangunan belakang. Itu begitu sudah luluh lantak rata dengan tanah. Dan hanya beberapa struktur puing-puing yang berdiri. Bahkan pintu-pintunya sudah tidak ada. Termakan oleh usia. Termakan oleh zaman. Termakan oleh rayap. Itu teman-teman. Makanya saya menghimbau untuk hati-hati dan menimbang begitu matang untuk memilih rumah. Jangan rumah-rumah yang ecek-ecek, yang tidak berkualitas dipilih. Gitu, teman-teman. Allah. Suara demi suara banyak. Aduh. Tuh, suara. Saya sudah bilang kepada setannya. Assalamualaikum ya khadamul khadam, ya khadamur ya khadamul jasad. Hadir. Saya sudah bilang kepada setannya bahwa saya menyerahkan seluruh nyawa, jiwa, dan raga saya. Saya ikhlas untuk jadi tumbal. Mana sini, ambil nyawa saya untuk jadikan tumbal.
Ambil nyawa saya kalau kau memang inginkan nyawa saya. Saya tumbalkan nyawa saya di tempat sini. Allahumma sholli. Allah, suara bayi. Allah, suara bayi. Allah, suara bayi. Bang Heri gimana? Bang Heri, kenapa Bang Heri? Ya suka kayak gitu, surupan lu. Kita diminta untuk setan sini ngambil nyawa saya sebagai tumbal. Suara apa nih? Udah. Siapa itu? Udah Bang Adi, cukup. Pulang. Suara-suara dari tadi, suara-suara anak kecil, perempuan, ketawa-ketawa. Jelas banget tadi pas Bang Heri penutupan tadi. Aduh, udah, biar saya nih. Uji nyali, ada nyali gitu. Hati-hati, di sini tanah ini bekas kuburan. Biasa juga gitu. Oh. Tuhan. Suara bayi lagi, suara anak kecil. Bayi menangis, banyak sekali suara-suara bayi menangis. Karena ini kuburan umum tadinya, dan dilululantakan, diratakan untuk dijadikan pemukiman. Biasa kalau kuburan kan, kita juga sering eksplor kuburan kan. Tapi masalahnya ini mayatnya tidak terima ketika ini bangunan didirikan. Suara-suara tuh. Tinggal ya. Baik para pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Ya. Salam dari Lorong Misteri semuanya. Terima kasih buat para fans Lorong Misteri, subscriber Lorong Misteri, non subscriber Lorong Misteri juga, tapi setia ya. Siapapun itu yang menonton kita, walaupun menghujat, saya ucapkan terima kasih. Tanpa kalian semua, saya tidak dapat berdiri di tempat yang ini. Ya, maksudnya tanpa kalian semua, tanpa hujatan kalian semua, tanpa dorongan kalian semua, tanpa semangat kalian semua, tanpa doa kalian semua, tanpa semuanya yang berkontribusi dalam acara konten Lorong Misteri, dalam komentar Lorong Misteri, apapun itu, saya ucapkan terima kasih banyak pokoknya ya. Karena saya selalu mengambil positifnya di dalam kondisi apapun yang menghujat ya. Itu memberi saya pelajaran, memberikan saya nasihat pribadi, nasihat kita semua ya, tim Lorong Misteri yang memberi nasihat ya, yang memberi komentar, yang memberi doa. Allahu Akbar tuh. Pokoknya tanpa kalian semua kita tidak bisa bersemangat seperti ini. Bodoh amat setan, gue lagi ngomong sama subscriber gue. Tanpa kalian kita tidak dapat mencapai 1100 berapa ini? Ribuan episode ya, tanpa kalian ya, teman-teman. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendukung kita selama ini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Sampai saat ini pun Lorong Misteri masih tetap aktif, tetap bersemangat ya teman-teman, tetap bersemangat untuk memberi hiburan kepada kalian semua. Lorong Misteri tetap bangkit, tetap pantang menyerah dalam melakukan eksplorasi adu nyali. Lorong Misteri
tetap memberikan dan memberikan inovasi yang berusaha berinovasi, berusaha memberikan tontonan yang terbaik buat teman-teman semua. Mendengarkan kalian semua, mendengarkan nasihat kalian semua, ya. Terima kasih. Sepertinya setan-setan juga iri, ya, teman-teman. Karena jujur aja, setan-setan ini salah satunya pendukung kita juga, ya. Ya. Tidak hanya subscriber, bahwa setan-setan yang memberi eksistensi kepada kita semua, kepada tim Lorong Misteri ini, kepada konten kita. Terima kasih pada setan-setan yang ada di sini maupun yang ada di mana-mana yang pernah saya explore. Jadi tidak ada yang saya iri, tidak ada yang diirikan lagi, karena saya sudah berterima kasih kepada kalian semua yang telah memberikan apapun berkontribusi dalam konten Lorong Misteri. Ya, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman saya juga pribadi, ya. Terima kasih buat teman-teman lama, teman-teman baru, teman-teman siapapun itu yang telah memberikan saya sebuah warna di dalam kehidupan saya juga. Terima kasih buat sahabat Lormis yang selalu setia memberikan dukungan dan memberikan sebuah hadiah kepada keluarga Lorong Misteri. Terima kasih. Ya, tanpa kalian semua Lorong Misteri itu tidak akan seperti ini. Dibilang nggak bakalan dapat episode 1000, teman-teman. Ini udah ke 1000 berapa? Udah jalan 4 tahun. Alhamdulillah 4 tahun yang sudah kita lewati, sudah kita jalanin dan berjuang memberikan tontonan terbaik, memberikan hiburan kepada teman-teman, walaupun banyak sekali yang mungkin mengecewakan. Allah. 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 Siapa itu? Hai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Hadir si Jurik. Hoi. Ribut aing ke dia sia. Ribut jeung aing ke dia sia. Ulah nyumput bae sia di tukangan aing sia. Di luhur genteng. Yang konon katanya di sini itu ada sosok siluman macan. Teman-teman. Nih, saya cerita sebentar. Di sini ada sosok siluman macan putih katanya. Hei, dengarkan kalian semua. Saya tidak takut dengan siluman macan. Mau macan putih, pink, oranye, pelangi pun saya tidak takut. Keluar sia. Ngajar lo ya. Setan apa lo, keluar lo. Ini lagi setan lagi kiwir. Astagfirullah. Saya menantang Anda. Keluar saya tabok. Dari tadi
Teman-teman, saya rasakan di belakang saya, ya. Nih di atas genteng nih, kertak-kertak aja di atasnya. Kuntilanak tuh nyangsang ya di atas pohon ya. Turun. Turun. Turun kamu. Stop. Suaranya sangat seram sekali, kumur-kumur lo ya. Muntahin dulu tuh, muntahin dulu kalau lagi kumur-kumur. Stop. Saya tendang ke atas sehingga nyampe tendangan saya. Kalau Subasa sih iya aja nyampe. Ini lagi Piala Dunia ya teman-teman ya. Kemarin saya nonton tim Nankatsu lawan Jerman. Tim Jepang lawan Jerman. Tim Subasa lawan Sniper. Menang lah ya. 2-1. Mengenai Piala Dunia, saya ingin bertanya kepada syaitan rajim, kepada hantu di sini. Hei hantu, apakah kalian semua di sana? Di sana apakah ada bola? Saya ingin bertanya kepada kalian, wahai makhluk halus, makhluk goib. Saya ingin tahu di dunia goib itu ada bola atau tidak. Ada suara, teman-teman. Seperti dia menjawab, tapi nggak jelas suaranya apa, ngomong apa ya. Kalau memang ada bola di makhluk Allah, kalau sebenarnya memang ada piala di dunia goib itu ada bola gitu, pasti ada yang namanya pertandingan bola ya kan. Kalau di sana mungkin jadi piala dunia goib kali ya. Kalau ini kan piala dunia gitu ya. Makhluk goib itu sudah umurnya itu sudah lebih dari jutaan tahun, melebihi dari Nabi Adam tinggal di bumi. Di bumi itu sebenarnya sudah dihuni, sebelum Nabi Adam itu sudah dihuni banyak jin, teman-teman. Macam-macam tuh jinnya. Tahu nggak itu? Yang mahat gunung itu jin, teman. Siapa kamu? Suara-suara. Suaranya serem, ya? Suaranya serem. Tapi biasa aja ke hati saya. Saya sih biasa aja ya, B aja di sini tempatnya. Seminggu yang lalu saya sempat melakukan eksplorasi di mana ya? Rumah sakit Cirebon Arjawinangun. Itu seremnya itu sama ini itu 1:1 juta, teman-teman, kayaknya mah. Ini enggak ada serem-seremnya. Setan, jadi lu enggak ada serem-seremnya lu di sini. Mau dibilang di sini ada macan putih kek? Kagak takut gua mah. Lu mau ngomong sampai kumur-kumur, sampai berdarah biru juga, gua masih B aja, ya. Gua ngelihat lo B aja. Gua takut baru tuh kalau ada kuntilanak warnanya pelangi, Kuntilanak pelangi itu cirinya itu kuntilanak LGBT. Allah, ada yang bersiul. Aduh, capek saya.
Berulang kali saya ngomong di sini. Mempermainkan nyali saya kalau adu nyali itu teman-teman capek ya. Biasa aja, be aja. Jadi kayak ya udah gitu, udah kayak tempat apa nih? Tempat nggak ngerti saya. Kuburan sama ini juga masih sereman kuburan, katanya sih ini tempat bekas kuburan. Saya tanya, saya tanya nggak terima katanya. Saya mah nggak takut, saya mah dikaget-kagetin. Kalau kaget tuh wajar ya teman-teman. Manusiawi. Kalau kaget tuh wajar ya teman-teman. Manusiawi. Kalau kaget tuh wajar ya. Manusiawi. Bahari. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Allah, kenapa Bahari di sini? Astagfirullah. Ini Bahari kayak di A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. Bahari. Allah, ada Bahari. Pemirsa, tutup acara ini. Bahari kena tragedi ini akibat banyak kali menantang setan-setan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.